Tubuh seksi bikin panas dingin. Jovita mencoba membenarkan posisi tubuhnya dan mulai mengumpulkan kembali konsentrasinya. Mulai melakukan senam yoga. Ia menutup kembali kelopak matanya, menghiraukan Leon yang sedang berenang di depannya. Dirinya tidak bisa konsentrasi. Bagaimana mau konsentrasi kalau si ular naga ini sengaja mencipratkan air ke arah aku? Melihat Jovita tidak terpengaruh atas kehadirannya, Leon juga mencoba menutup matanya, mengalihkan pikirannya. Ia tahu kalau Jovita sedang berusaha bersikap acuh padanya. Baiklah Bos Leon, mari kita berdua uji kemampuan. Aku akan berusaha dengan keras seperti yang kamu inginkan. Aku tahu kamu dalam kesulitan. Akan tambah sulit bagi kita berdua kalau kamu menahanku dan tidak membiarkanku pergi dari istanamu ini. Gumam Jovita membuka mata. Kini Leon kembali membuat tubuhnya panas dingin. Ia berdiri di sisi kolam renang, hanya melilitkan handuk di pinggang, memamerkan tubuhnya yang atletis. Mata Jovita tidak bisa diajak kompromi. Antara mata dan hati seakan-akan tidak sejalan. Mata bulat bermanik coklat itu terus saja melirik Leon yang seakan-akan sengaja menggodanya dengan tubuhnya yang berotot. Ais, kenapa sih si ular naga ini harus pamer perut sispeknya di depanku? Otakku kan jadi traveling kemana-mana. Jadi bertambah panas jadinya. Jovita membatin kesal. Karena tidak tahan dengan godaan di depan mata, matanya ternodai dengan tubuh roti sobek Leon. Ia akhirnya mengganti senam paginya. Ia berdiri melepaskan jaket yang ia pakai, memperlihatkan lekuk tubuhnya, pinggang ramping, perut rata, dan kulit putih, dan pakaian yang ia pakai. Pakaian mini set yang hanya menutup bagian dadanya, dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ia mulai melakukan gerakan-gerakan di depan mata Leon, seolah-olah ia ingin membalas Leon. Di atas matras, Jovita mulai melakukan gerakan dadanya. Ia busungkan ke depan dan kakinya ia takuk dari belakang. Beberapa menit kemudian, ia menidurkan tubuhnya telungkup di atas matras dan mendongakkan lehernya ke atas dan melengkungkan kakinya ke arah atas juga, dan bahkan kaki itu bisa menyentuh kepalanya. Awalnya Leon acuh, tidak menghiraukannya. Tapi gerakan sulit yang dilakukan Jovita mengalihkan perhatiannya. Gerakan yang disebut gerakan Pilates, salah satu gerakan yang paling sulit dilakukan. Sebagian kaum hawa hanya yang bertubuh lentur yang bisa melakukan gerakan sulit itu. Karena senam Pilates salah satu senam dan gerakan yang sulit. Bukannya hanya Leon yang dibuat terpelongo menonton gerakan Jovita. Bahkan Rico dan Jidan yang tadinya sibuk dengan aktivitas masing-masing, kini ikut melihat karena gerakan itu kini diikuti alunan musik keras. Matahari sudah mulai naik memancarkan sinarnya. Jovita membelakangi Leon. Tubuhnya mulai meliuk-liukkan, melakukan gerakan demi gerakan. Ternyata Jidan yang menonton berita pagi dalam kamar ikut keluar. Semua anak buah Leon yang saat itu melakukan olahraga rutin ikut terpana dengan gerakan sulit yang dibuat Jovita. Gila, apa nggak patah tulang-tulangnya? Jidan mengedikkan pundaknya. Ibuku dulu menyebutnya gerakan tubuh tanpa jiwa. Timpal Tony. Lelaki tampan itu ikut keluar dari rumah menonton Jovita. Apa ibumu seorang guru senam juga, Ton? Ken ikut keluar. Ia penasaran dengan suara iringan musik dari Jovita. Ibuku seorang instruktur senam sama seperti ibu Nonhara. Hah? Suara mereka serempak terkejut. Nonhara teman masa kecilmu?
Mata Ken melotot. Iya, almarhum ibuku dan almarhum ibu Jovita sahabat. Jadi karena itu bos, tidak pernah memperbolehkanmu mendekati Jovita. Ada rahasia apa antara kamu dan bos? Riko bukan tipe orang yang mau mengurusi orang lain. Kali ini, ia penasaran antara Tony dan Leon. Tony hanya menggeleng, tidak ingin membahas tentang masa lalunya. Kini mata mereka semua tertuju pada Jovita. Wanita cantik itu kini melakukan gerakan kepala di bawah, kaki lurus di atas. Beberapa lama perlahan kedua kaki itu direntangkan lagi. Terlihat sangat seimbang. Wow, dia mampu melakukan itu. Ken penasaran. Ia mengikuti gerakan Jovita. Melihat Ken mencoba, anak-anak ikut penasaran dan mencoba. Jadi pagi itu olahraga mereka semua mengikuti gerakan Jovita. Leon menyadari anak buahnya menonton Jovita. Ia tidak tahan lagi. Ia meninggalkan kolam renang. Ia memilih masuk ke kamarnya. Tapi saat Leon meninggalkan kolam renang, anak-anak itu dengan senang hati mendekat di samping kolam renang, mengikuti gerakan Jovita dari jarak dekat. Wanita itu tidak tahu kalau semua bawahan Leon mengikuti gerakannya. Karena ia menutup matanya, membayangkan kalau ia melakukan gerakan demi gerakan bersama sang ibu. Karena itulah Tony menyebut gerakan irama yang dilakukan Jovita tarian tanpa jiwa. Ibu Jovita seorang instruktur senam. Ibunya juga seorang guru yoga. Bahkan banyak artis yang jadi anggotanya. Klub ibunya saat masih hidup. Saat dia memasuki apartemen Benny malam itu, ia membawa barang-barang milik ibunya sebagian. Salah satunya musik senam yang ia lakukan pagi itu. Karena ibu Jovita seorang instruktur senam, karena itu Jovita bisa melakukannya. Ia membayangkan ibunya mengajarinya kalau ia kesulitan melakukan waktu itu. Ibunya akan menggelitikinya sampai kelelahan dan mengajarinya gerakan-gerakan sulit sampai bisa. Bibir mungilnya tiba-tiba tersenyum manis karena akhirnya ia bisa melakukan gerakan sulit yang diajari ibunya dulu. Seakan ada ibunya bersamanya saat itu. Karena itu juga gerakannya saat ini mengalir begitu saja. Leon terusik juga. Ia naik ke atas, tapi matanya melirik Jovita dari atas. Ia terlihat sangat marah saat anak buahnya mengikuti gerakan Jovita. Aneh memang, baginya Jovita itu hanya miliknya, tetapi enggan mengaku cinta dan tidak mau mengungkapkan cinta juga. Rumit perasaan Leon. Saat gerakan Jovita membungkuk, bagian dadanya terlihat jelas. Tutup matamu, jangan menatapnya, itu milik bos, ujar Ken. Menghardik seorang rekannya yang melongo melihat tubuh Jovita meliuk-liuk. Gila, itu badan atau karet ya? Timpal Ken terpelongo. Dari kelima anak buah kepercayaan Leon, hanya Kenjo lah yang terlalu banyak bacot. Riko, Tony, Iwan, Jidan, mereka hanya melihat gerakan tarian senam Jovita dengan tenang dan diam. Tetapi Kenjo mengoceh seperti burung beo. Leon kepanasan di kamarnya, padahal sudah bertekad akan melupakan Jovita. Tetapi sepertinya saat ini gerakan tarian senam dan pakaian seksi Jovita membuatnya tersiksa. Ia tidak bisa mengabaikannya saat anak buahnya menonton Jovita dengan tubuh meliuk-liuk dan memperlihatkan lekukan tubuh indahnya. Ia marah dan terusik juga. Dalam kamar, ia bolak-balik mengintip dari jendela. Lama amat senam, apa belum cukup segitu? Leon seperti cacing kepanasan. Melihat anak buahnya ikut senam,
Ia mendengus kesal, tidak rela. Ia mengambil ponselnya menelepon Iwan. Kumpulkan anak-anak di halaman belakang, sebentar lagi saya datang. Leon ingin menghentikan kelakuan anak buahnya yang mengikuti gerakan senam Jovita. Baik bos, kita kumpul di halaman belakang, ujar Iwan. Tapi kenapa tiba-tiba di belakang? Biasanya juga di sini. Protes salah seorang yang masih sesekali melirik Jovita. Gerakan senam selesai. Kini gerakan terakhir atau pelenturan. Jovita menidurkan tubuhnya di atas matras di bawah sinar matahari pagi. Kali ini membuka celana olahraga panjang, menyisakan celana olahraga model pendek, memperlihatkan keindahan tubuh seorang Jovita Hara. Kulitnya yang putih mulus dijemur di bawah sinar mentari pagi. Wah, indahnya, ujar seorang bawahan Leon, kembali mencuri-curi pandang ke arahnya. Kali ini, Leon benar-benar tidak tahan lagi. Ia tidak bisa menyalahkan anak buahnya, karena mata lelaki memang selalu tertarik melihat hal yang indah-indah. Saat Jovita berbaring, menutup wajahnya dengan kain, suara itu mengagetkannya. Apa yang kamu lakukan? Ia menyingkirkan kain yang menutup wajahnya, melihat sosok tinggi, badan berotot menghalangi pandangannya. Berjemur di pantai bodoh, bukan mempertontonkan tubuhmu di depan para lelaki itu, ujar Leon melemparkan kain untuk menutupi tubuhnya. Bangun, ini bukan pantai. Kalau kamu ingin berjemur, di sana di pinggir laut, ucap Leon marah. Lah, ini orang kenapa jadi marah? Jovita mendengus kesal. Matanya menatap tubuh Jovita yang terpampang indah di depannya. Apa masalahnya hanya olahraga? Jovita ikut merasa kesal. Karena ini rumahku. Makanya jangan menahanku di sini. Sekarang siapa yang sok-sok jual mahal? Ujar Jovita merasa jengkel. Lalu berjalan meninggalkan Leon yang masih terbakar. Kamu akan tetap di sini, maka itu persiapkan dirimu. Bodoh, jawab Jovita. Ia masuk ke kamar. Jadi pemenangnya adalah Jovita. Leon hanya ego saja yang dipelihara.